Setiap pagi, sementara anak-anak lain bermain dan tertawa, Baby Doll memulai harinya mengumpulkan botol dengan orang tuanya. Setiap hari terasa sama, tenang dan membosankan, dan gadis kecil itu perlahan merasa bosan. Sementara itu, orang tuanya Jim dan Bella selalu ceria. Meskipun hidup sederhana, mereka tetap positif, sangat berbeda dari gadis kecil mereka yang mengantuk. Apa? Oh, sayang ada apa? Aku sangat lapar. Ayah punya sesuatu yang enak untukmu. Sayangku, makan. Ya, ini dari ibu dan ayah. Khusus buat kamu. Keluarga miskin. Makan saja, makan saja. Makanlah, makanlah. Makan. Makanlah, Makan. makanlah. Makan Makan. itu. Makan Makan. itu. Makan itu. Baby Doll! Baby Doll! Saya sangat lelah dengan kehidupan seperti ini. Saya tidak ingin melakukannya lagi. Bagus. Baby Doll! Baby Doll! Sayang. Baby Doll terlalu muda untuk memahami kerja keras orang tuanya. Dia menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat dan perlahan menutup matanya, bermimpi tentang tempat damai, di mana hidup terasa sedikit lebih mudah. Berhenti di situ. Apakah kamu sudah berhenti? Aha. Ouch! Kemari, kemari, kemari. Berhenti di situ. Berhenti sekarang. Hah. Di mana uangnya? Biarkan aku pergi. Diam. Penasaran dengan apa yang ditinggalkan pria itu, Baby Doll melangkah lebih dekat. Matanya terbuka lebar, tas itu penuh uang. Kini pertama kalinya dia melihat sebanyak ini. Uang? Kita sekarang kaya. Ibu, ayah. Ibu, ayah. Ibu, ayah. Kita akan jadi kaya. Apa yang terjadi pada orang tercinta kita? Ibu, ayah. Kita kaya sekarang. Ibu, Apa itu, ayah. Baby Doll? Lihat ibu dan ayah. Oh, wow. Oh, sayang. Baby Doll, dari mana kamu mendapatkan itu? Saya menemukannya di jalan. Sudah ketemu? Baby Doll, itu luar biasa. Tukang setu membantu kecil warga Chua. Oh, wow. Saya suka Baby Doll. Ayo nikmati hidup. Ini adalah toko paling mewah di seluruh kota. Dan hari ini, keluarga Baby Doll masuk dengan wajah penuh percaya diri. Pelayan toko itu menilai orang berdasarkan pakaian mereka. Betapa tidak profesional. Hey! Punya uang? Mereka bertanya, apakah kami punya uang? Ayah! Oh, wow! Wow!
begitu banyak uang tunai. Sekarang, tidak ada lagi di toko yang bisa menantang keluarga Baby Doll. Mereka mengenakan pakaian paling mahal, cerah, mewah, seolah-olah seluruh dunia berputar di sekitar mereka. Rasa malu lama mereka memudar, digantikan oleh kebanggaan dan kepercayaan diri yang melimpah. Di bawah lampu yang berkilauan, tidak ada yang memikirkan dari mana uang itu berasal. Mereka hanya tahu bahwa, untuk pertama kalinya, mereka dapat tegak kepala seperti orang kaya dan berkuasa. Ayo bersenang-senang. Ketika uang tidak diperoleh sendiri, mudah untuk melupakan nilai sebenarnya. Lihat saja bagaimana keluarga Baby Doll membelanjakannya. Ambil gambar, ambil gambar. Oh, Wow! cheers! Dengan memiliki uang untuk pertama kalinya, mereka tidak menahan diri. Keluarga Baby Doll bepergian kemana-mana, makan enak, berpakaian bagus, dan tertawa sepanjang hari. Bu, Ayah, aku lapar. Kami juga lapar. Ayo cari sesuatu untuk dimakan. Ibu, Ayah, ayo makan di sini. Ayo pergi, sayang. Oh. Cheers! Tunggu, Pak! Tolong! Yang ini! 1, 2, 3, bersulang. 2, 3, semangat. 2, 3, minum. Nikmati! Hei, biar aku kasih tip ke kamu. Oh, wow! Terima kasih semuanya! Setelah bersembunyi selama berhari-hari, Eric akhirnya kembali. Tetapi tentu saja, tas uang itu sudah tidak ada lagi. Siapa yang mengambil uang saya? Ternyata, perangkat aneh itu adalah pelacak. Berkat itu, dia dengan mudah menemukan lokasi tas tersebut. Oh tidak, uang saya! Eric menemukan restoran mewah. Dia tertegun. Tas uangnya sekarang ada di tangan orang lain. Keluarga boneka bayi makan dengan bahagia, sementara Eric berdiri diam, menyaksikan rahasianya berubah menjadi pesta mereka. Kembalikan uang saya! Kembalikan uang saya! Uang apa? Apa maksudmu? Yang itu! Ini sangat mengganggumu! Kau salah. Nemek kami sekarang ini proyek kami. Saya punya bukti! Hey! Aku yang bayar. Aku akan membayarimu kembali. Di sini. Lihat, saya sudah membayar. Lihat itu! Tolong tenang. Tenang. Minggir! Hai, Kalian kembalikan uang saya! silakan tenang, Pas. Sayang, berikan kembali. Tidak, itu punyaku. Cepat! Tenang. Tenang. Allah kau toh. Tolong kembalikan. Ayo. Tidak, itu milikku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Itu punya saya.
Setelah berhari-hari menghabiskan uang tanpa henti, uang di tas mereka hampir habis. Ya, yang lainnya. Tolong tenang. Tolong tenang. Melihat keluarga boneka bayi, Eric menyadari bahwa uang tidak pernah hilang, hanya berubah menjadi benda-benda berkilau. Pat! Tolong, dengarkan aku. Apa kamu bercanda? Tenang. Tolong. Ayah, 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 ayah. Kamu pikir aku kelaparan? Tolong berhenti. Tolong Tenang. berhenti. Aku tidak bisa memaafkan ini. Kamu harus membayar harganya. Masih mencoba berlari? Lihat ini! Sayangku, tetap di sini. Cintaku, pergi. Ya, Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kembalikan. halo? Kamu sangat berani. Pegang dia Lepaskan. erat-erat. Lepaskan aku. Mama, Papa. Ibu, ayah. Oh tidak, ibu, ayah. Ayah, apakah kalian baik-baik saja? Ibu baik-baik saja. Ayah baik-baik saja juga. Di mana dia sekarang? Dia di sana. Di sana. Aduh, uangku! Apa, polisi, polisi. Itu dia. Orangnya itu. Tahan dia. Jadi itu kamu? Dia itu. Tidak, itu bukan saya. Itu gadis itu. Yang itu. Cepat. Tunggu, itu tidak Ini adalah benar. kesalahan. Petugas. Tolong dengarkan. Tenang, tenang. Berdiri. Tolong, Pak. Itu bukan saya. Lihat, dia punya uangnya. Dialah orangnya. Jangan percaya padanya. Kami tidak tahu Ini apa-apa. emasmu kembali. Ambil ini. Ini dia. Ambil semuanya. Tolong Tidak maafkan peduli. kami. Geser ke samping, nggak? Anak muda, kamu ikut dengan kami. Tolong, Pak. Maafkan saya. Tidak. Tolong Jangan bawa dia pergi. Baby doll. Ibu, tolong aku. Ayah. Tolong lepaskan dia. Tolong, biarkan dia pergi. Dia tahu dia salah. Tidak. Ayo pergi. Ibu. Ayah. Pak, Boneka bayi. Ibu. Boneka bayi. Ayah. Ibu. Itu hanya mimpi. di mana uangnya? Saya tidak tahu. Di mana kamu menyembunyikannya? Saya tidak tahu. Ini adalah tas uang yang sama sekali lagi. Tetapi kali ini, apakah Baby Doll akan membuat pilihan yang berbeda? Tidak, aku tidak boleh serakah. Pak polisi, Itu tidak benar. ini uangnya. Di mana kamu menemukannya? Saya melihat dia melemparkannya ke semak-semak di sana. Masih menyangkalnya? Tidak. Terima kasih, anak muda. Secepat. Ya, Pak. Secepat. Kau akan ingat aku. Siapa yang menyuruhmu mengumpulkannya? Sayang, kamu melakukannya dengan sangat baik. Sayang sekali. Itu adalah hal yang sangat baik yang kamu lakukan. Ya. Ibu, ayah. Maaf karena meninggikan suara saya tadi.
Mulai sekarang, aku akan berbuat baik agar keluarga kita selalu bahagia. Akhirnya, Baby Doll mengerti bahwa kebahagiaan sejati adalah memiliki keluarganya di sisinya. Baby Doll tinggal bersama ibunya di rumah kecil. Ibu Bella menyimpan setiap makanan dan setiap koin agar anaknya memiliki cukup. Tetapi Baby Doll tidak mengerti perasaan ibunya. Dia hanya terus meminta lebih. Boneka baik, gadis miskin. Kemana semua perhiasanku? Kenapa hanya yang lama yang tersisa? Mom, Oke, pakai saja yang itu untuk sekarang. Oke? Aku akan bekerja lebih keras dan membelikan kamu yang baru segera. kamu selalu bilang begitu. Setiap hari kamu berjanji dan berjanji, tapi kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu selalu berjanji. Selalu. Selalu. Biar saya kasih kamu uang untuk sekolah. Oke? Bella mencari-cari tas lamanya yang sudah usang. Berharap ada sedikit uang untuk membuat putrinya senang. Tapi tasnya kosong. Lupakan. Saya sudah tidak membutuhkannya lagi. Baby doll! Baby doll! Baby Doll merasa kesal dan pergi tanpa melihat ke belakang. Bella menatapnya dan menghela napas lembut. Kemudian, seperti biasa, dia dengan tenang mengumpulkan permen-permennya untuk dijual di pasar, berharap bisa mendapatkan beberapa koin untuk putrinya tercinta. Semua orang beli permen ya. Miss, Pak beli permen ya. Permen? Ya, Saya tidak makan permen. Nona, tolong beli permen. Biar saya lihat. Apakah bagus? Ya, ini bagus. Cobalah satu. Ini bagus. Ya. Hah? Nona? Apa? Kamu belum membayar saya. Dibayar untuk apa? Untuk permen ini, saya menjualnya. Hanya mencicipi. Itu permen saya. Permen yang tidak enak. Apakah kalian masih menjual ini? Ini dia. Bu! Baby Doll tidak tahu berapa banyak kesulitan yang dihadapi ibunya hanya untuk mencari nafkah. Ketika Bella membungkuk untuk mengambil permen yang jatuh, dia tiba-tiba melihat tanda lowongan pekerjaan petugas kebersihan yang dipasang di dekatnya. Mencari petugas kebersihan? Itu adalah sekolah Baby Doll. Apa Anda yakin bisa melakukan pekerjaan ini? Ya, Pak. Tidak peduli seberapa sulitnya. Saya akan melakukannya. Ayo dah, kamu basta mulai hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini seragammu. Iya, Pak. Aku akan bekerja keras untuk membeli barang-barang bagus untuk Baby Doll. Jangan membuatnya licin. Ya, Pak. Senang dengan pekerjaan barunya, Bella lebih bahagia karena dia bisa bekerja dekat dengan putrinya. Baby Doll adalah alasan dia terus berjuang setiap hari. Tapi, bisakah seorang gadis bangga menerima seorang ibu yang bekerja sebagai petugas kebersihan? Mari kita mulai. Bella memulai hari pertamanya di tempat kerja. Dia rajin dan hati-hati, tidak pernah ceroboh. Saat mengepel, dia meletakkan tanda lantai basah untuk memperingatkan para siswa. Saat itu juga, teman-teman Baby Doll masuk. Aku dapat cincin yang cantik. Oh, wow. Aku juga. Aku juga mendapatkan kalung. Headband saya mahal. Ai sayang, punya perhiasan. Tentu saja. Di sini. Di sini. Ini vintage. Begitulah cara gadis kaya bergaul.
Ketika gadis itu melompat-lompat, dan Mia secara tidak sengaja menabrak tanda peringatan yang dipasang Bella sebelumnya. Siapa yang menaruh tanda bodoh ini di sini? Pelajaran mahal karena ceroboh dan tidak membaca tanda. Mia dan Tina terpeleset di lantai basah dan jatuh. Teman-teman. Bangun, bangun. Apa? Astaga. Oh, tidak. Apa kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Apa kalian semua baik-baik saja? Bagaimana kamu mengepel lantai ini? Kamu merusak bajuku. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Hei, belikan kami pakaian baru. Berhenti. Tenang. Sudah kotor semua sekarang? Maaf. Baby doll! Hey, baby doll! Kamu tahu wanita galak itu? Tidak mungkin. Hei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengenalmu. Hei, aku tidak kenal kamu, oke? Hei, waktunya untuk kelas. Ayo pergi. Lupakan dia. Ayo, 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 kita terlambat. Ayo, ayo pergi. Kita terlambat cepat. Bu, kenapa ibu bekerja di sini? Yang hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Bu, kamu bekerja di sini memalukan bagiku. Bu, Jangan bicara padaku dan dengarkan. Jangan bilang siapa-siapa kalau kamu ibuku. Saya pergi sekarang. Ingat itu. Ingat. 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 Halo. Halo. Hei, kenapa lama sekali? Aduh, wanita menyebalkan di luar sana. Alih-alih merasa simpati pada ibunya, Baby Doll merasa malu dan tidak ingin mengakui Bella sebagai ibunya. Petugas kebersihan yang baik hati menjadi rahasia yang paling ia takutkan. Khawatir teman-temannya akan mengetahuinya. Apa? Dia banyak bicara. Halo, kelas. Halo, guru. Buka bukumu sekarang. Iya, Pak. Selama kelas, Mia dengan senang hati meminum secangkir bubble tea yang manis. Baby Doll hanya menonton, matanya penuh kerinduan. Karena baginya, minuman seperti itu adalah suguhan langka. Ai, kenapa tidak minum? Aku sedang diet. Perhatian, kelas. Iya, Pak. Apakah semua orang mendapatkan pelajaran hari ini? Sampai jumpa besok. Ya, Pak. Dadah. Sampai jumpa, guru. Oh, tolong bersihkan kelas. Ya, Pak. Meskipun dia ragu-ragu, Bella tetap masuk ke kelas. Dia menundukkan kepala, berpura-pura tidak mengenal Baby Doll, dan bekerja dengan tenang. Morgan. Kenapa dia ada di mana-mana? Hey! Masih kesal, Mia dan Tina mengubah mutiara tapioka dari teh mereka menjadi peluru. Mutiara-mutiara tersebut terbang menuju Bella, yang sedang bekerja dengan tenang dan tidak menyangka hal itu. Para gadis itu tertawa, tidak menyadari permainan kejam mereka melukai ibu teman mereka. Teman-teman. Baby Doll panik dan memohon mereka untuk berhenti. Tapi Mia dan Tina mengabaikannya dan terus melempar mutiara dengan senyum bahagia. Bagi mereka itu hanya menyenangkan, tapi bagi Baby Doll itu adalah rasa malu dan bersalah yang membuatnya sulit bernapas. Tolong berhenti, anak-anak. Hei, jangan ganggu dia. Tolong jangan. Guys, Jangan. hentikan. Baby Doll, coba ini. Seru.
Bukan baby doll. Ayo, ini menyenangkan. Cobalah, cobalah. Boneka bayi penembak, coba saja. Tembak dia! Boneka bayi, ini menyenangkan! Di antara rasa sakit ibunya yang diam dan sorakan teman-temannya, apa yang akan dipilih baby doll? Tembak, 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 tembak. Tidak ingin membuat putrinya merasa canggung, Bella diam-diam berbalik untuk pergi. Tapi dia terpeleset pada mutiara yang berserakan di lantai. Rasain lu. Itu buat bikin gua jatuh. Sekali. Saat Bella mencoba berdiri, dompet lamanya jatuh dan menampilkan foto dirinya dengan putrinya. Tina mengambilnya dan terpaku saat melihat wajah di gambar tersebut. Kebenaran mengejutkan mereka berdua, bukan karena rasa bersalah, tapi karena terkejut. Mereka menyadari bahwa petugas kebersihan yang mereka ejek adalah ibu dari baby doll. Yang lebih mengejutkan lagi, baby doll telah berbohong sebelumnya bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Baby doll, itu ibumu, kan? Aku. Jadi itu dia. Kamu pura-pura kaya untuk nongkrong dengan kami? Teman-teman, tenang. Biar saya jelaskan. Berhenti, kamu bohong. Pulanglah bersama ibu pemelihara kebersihanmu. Teman-teman. Pergi. Tolong, tunggu. Pergi ke ibumu. Biar saya jelaskan. Pergi. Kamu tidak termasuk di antara kami. Baby doll. Mia dan Tina memandang baby doll dan ibunya dengan sinis, lalu mulai menyerang mereka dengan kata-kata kasar. Sebuah buku menghantam pengeras suara. Itu korslet dan percikan api terbang. Dalam hitungan detik, api berkobar dan asap memenuhi ruang kelas. Kebakaran. Kamu baik-baik saja? Cepat! Pergi keluar! Setelah tertawa pada lelucon mereka, Mia dan Tina akhirnya mulai melihat bahwa bahaya nyata akan datang. Kebakaran. Mia dan Tina panik dan tergelincir ke lantai. Sementara itu, Bella meraih tangan baby doll. Keduanya batuk dalam asap tebal dan buru-buru mencari jalan keluar. Tolong saya. Ibu, teman-temanku. Tolong aku. Cepat! Segera! Tapi teman-temanku. Cepat! Keluar! Cepat! Tolong saya. Di saat hidup dan mati, Bella tidak ragu. Bahkan setelah terluka, dia memilih untuk kembali membantu. Karena kebaikan sejati tidak meminta imbalan, hanya mengikuti hati yang baik. Tolong saya. Tolong, kakiku sakit. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar. Menerobos asap dan api, Bella mendorong kereta pembersihnya seperti tandu penyelamat kecil. Dengan segenap kekuatannya, dia membawa Mia dan Tina keluar dari bahaya. Tetap di sini. Tolong saya. Kalian berdua, tetap di sini. Duduk dekat. Ibu, hati-hati. Tanpa rasa takut, Bella menggenggam pel dan menggunakannya seperti satu-satunya alat untuk menahan dinding yang jatuh. Ayo! Teman-teman. Ibu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu oke? Aku baik-baik saja. Bu, aku...
Aku minta maaf karena meremehkan kamu. Aku beruntung memiliki kamu, Ibu. Tidak apa-apa. Kamu mengerti sekarang. Aku tidak marah. Semua orang mundur. Jangan masuk. Ya, Pak. Kami minta maaf telah meremehkan Anda. Tidak apa-apa. Saya tidak menyalahkan kamu. Ya, Bu. Boneka bayi. Kami minta maaf telah mengganggu kamu. Tidak apa-apa. Aku tidak marah. Aku senang kamu sudah tahu sekarang. Sayangku, kami minta maaf. Jangan khawatir, anak-anak. Saya harap kalian akan menjadi teman baik sekarang. Ya! Pada akhirnya, ketiga gadis itu menjadi teman sejati. Mereka belajar bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah, karena hati yang baik memberikan nilai sejati pada seseorang.